Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Alfianti dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, dari kelas AK19B. Di sini saya akan menjelaskan materi dan contoh soal tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Contoh soalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2008, PT Induk mengakuisisi 80% saham kepemilikan dari PT Anak seharga 120 juta. Berikut adalah neraca kedua perusahaan pada tanggal diakuisisi. Bisa dilihat, ini adalah neraca dari PT Induk dan PT Anak. Diketahui nilai wajar untuk persediaan sebesar 30 juta, tanah sebesar 60 juta, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, sedangkan akun lain mempunyai nilai pasar yang mendekati nilai buku saat ini. Diminta, yang pertama, buatlah jurnal untuk mencatat akuisisi saham PT Anak. 2. Buatlah kertas kerja konsolidasi. 3. Buatlah neraca konsolidasi. Berikut adalah jawaban dari soal yang saya baca tadi. Yang pertama, ayat jurnal untuk mencatat akuisisi saham PT Anak. Biaya perolehan investasi sebesar 120 juta, nilai buku saham biasa PT Anak sebesar 30 juta, saldo laba PT Anak sebesar 50 juta, di mana saham biasa PT Anak ditambah dengan saldo laba PT Anak dihasilkannya 80 juta. Bagian PT Induk sebesar 80% dari 80 juta yaitu hasilnya 64 juta. Biaya perolehan investasi sebesar 120 juta dikurang dengan bagian PT Induk sebesar 64 juta dihasilkannya lah diferensial sebesar 56 juta. PT Induk mencatat akuisisi saham PT Anak sebagai berikut. Investasi saham PT Anak sebesar 120 juta di debit, pada kas 120 juta di kredit. Menghitung perbedaan nilai aset-aset tertentu dari PT Anak dikarenakan nilai wajar lebih tinggi daripada nilai buku. Berikut adalah tabelnya. Yang pertama, persediaan. Persediaan pada nilai buku sebesar 20 juta, pada nilai wajar sebesar 30 juta, mengalami penurunan sebesar 10 juta. 80% bagian PT Induk sebesar 8 juta. Tanah pada nilai buku sebesar 40 juta, pada nilai wajar sebesar 60 juta, mengalami penurunan sebesar 20 juta. 80% bagian PT Induk sebesar 16 juta. Bangunan dan peralatan sebesar 50 juta pada nilai buku, pada nilai wajar sebesar 60 juta, mengalami penurunan sebesar 10 juta. 80% bagian PT Induk sebesar 8 juta. Ayat jurnal untuk dimasukkan ke dalam kertas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham biasa PT Anak sebesar 30 juta di debit, saldo laba PT Anak sebesar 50 juta di debit, diferensial sebesar 56 juta di debit. Pada investasi pada saham PT Anak sebesar 120 juta di kredit, kepemilikan non pengendali sebesar 16 juta di kredit. Ini adalah jurnal mengeliminasi saldo investasi awal dan memunculkan kepemilikan non pengendali. Jurnal kedua yaitu persediaan sebesar 8 juta di debit, tanah sebesar 16 juta di debit, bangunan dan peralatan sebesar 8 juta di debit, goodwill sebesar 24 juta di debit, pada diferensial sebesar 56 juta di kredit. Ini adalah jurnal mengalokasikan diferensial. Berikut adalah kertas kerja konsolidasi 31 Desember 2008, tahun penggabungan usaha, 80% pembelian di atas nilai buku.
Yang pertama ada kas pada PT induk sebesar 20 juta, pada PT anak sebesar 10 juta. Yang dimana didapatkannya lah konsolidasi sebesar 30 juta. Piutang usaha pada PT induk sebesar 35 juta, pada PT anak sebesar 15 juta. Yang dimana dihasilkannya lah konsolidasi sebesar 50 juta. Persediaan pada PT induk sebesar 90 juta, pada PT anak sebesar 20 juta, dan mengeliminasi sebesar 80 juta. Dihasilkannya lah konsolidasi sebesar 118 juta. Tanah sebesar 80 juta pada PT induk dan pada PT anak sebesar 40 juta, dan dieliminasi sebanyak 16 juta, dan dihasilkannya lah konsolidasi sebesar 136 juta. Bangunan dan peralatan pada PT induk sebesar 150 juta, pada PT anak sebesar 60 juta, dan dieliminasi sebesar 8 juta, dan dihasilkannya lah konsolidasi sebesar 208 juta, sebesar 218 juta. Goodwill pada kolom eliminasi sebesar 24 juta, dan dihasilkannya lah pada kolom konsolidasi sebesar 24 juta. Investasi pada PT anak pada PT induk sebesar 120 juta, dan di kolom eliminasi pada sebelah kredit sebesar 120 juta, dan dihasilkannya lah konsolidasi yaitu 0. Terus diferensial, di mana pada kolom eliminasi di sebelah debit sebesar 56 juta dan di sebelah kredit sebesar 56 juta. Jadi dihasilkannya lah konsolidasinya itu 0. Total debit pada PT induk sebesar 495 juta dan pada PT anak sebesar 145 juta, dan dihasilkannya lah konsolidasi yaitu sebesar 576 juta. Akumulasi penyusutan pada PT induk sebesar 20 juta dan pada PT anak sebesar 10 juta, dan dihasilkannya lah konsolidasi sebesar 30 juta. Utang usaha pada PT induk sebesar 65 juta dan pada PT anak sebesar 25 juta, dan dihasilkannya lah konsolidasi sebesar 90 juta. Utang obligasi pada PT induk sebesar 200 juta dan pada PT anak sebesar 30 juta, dan dihasilkannya lah konsolidasi sebesar 230 juta. Saham biasa pada PT induk sebesar 100 juta dan pada PT anak sebesar 30 juta. Dan pada kolom eliminasi di sebelah debit ada sebesar 30 juta, dieliminasi sebesar 30 juta. Jadi total dari konsolidasinya itu sebesar 100 juta. Dan pada saldo laba pada PT induk sebesar 110 juta dan pada PT anak sebesar 50 juta, dan di eliminasi sebesar 50 juta pada sebelah debit. Jadi hasilnya itu konsolidasinya yaitu 110 juta. Kepemilikan non pengendali sebesar 16 juta dieliminasi di sebelah kredit sebesar 16 juta. Jadi konsolidasinya itu sebesar 16 juta. Jadi total kredit pada PT induk sebesar 495 juta, pada PT anak sebesar 145 juta, pada eliminasi pada bagian debit sebesar 192 juta, pada sebelah kredit sebesar 192 juta, dan pada kolom konsolidasi sebesar 576 juta.
Berikut yang terakhir adalah neraca konsolidasi. Bisa dilihat ini adalah neraca konsolidasi pada PT Indo dan pada PT Anak pada tanggal 31 Desember 2008. Yang pertama itu ada aset kas sebesar 30 juta dan piutang usaha sebesar 50 juta dan persediaan sebesar 118 juta dan tanah sebesar 136 juta dan bangunan dan peralatan sebesar 218 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 30 juta dan goodwill sebesar 24 juta dan total hasilnya yaitu ada 546 juta. Berikutnya ada kewajiban. Yang pertama ada utang usaha sebesar 90 juta dan utang obligasi sebesar 230 juta. Yang berikutnya ada ekuitas, saham biasa sebesar 100 juta dan saldo laba sebesar 110 juta dan kepemilikan non pengendali sebesar 16 juta. Jadi total kewajiban dan ekuitasnya sebesar 546 juta. Jadi seimbang ya. Itulah tadi hasil dari penjelasan saya tentang contoh soal konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.